Pantai Selatan, tempat di mana keindahan alam berpadu dengan kisah-kisah mistis yang diwariskan turun-temurun. Dari mitos penguasa Laut Selatan hingga tragedi nyata yang merenggut nyawa, pantai ini selalu menyimpan misteri. Tapi, apakah semua itu hanya cerita rakyat atau ada fakta ilmiah di baliknya? Di banyak wilayah pesisir selatan Jawa, ada legenda tentang Ratu Kidul. Sosok penguasa Laut Selatan yang dipercaya bisa memanggil orang untuk ikut ke dasar laut. Masyarakat setempat bahkan melarang memakai pakaian berwarna hijau di pantai, karena diyakini warna itu adalah warna kesukaan sang ratu dan bisa membuat kita hilang ditelan ombak. Tak sedikit orang percaya, jika seseorang tenggelam di pantai selatan, kemungkinan selamatnya hampir nol. Mitos ini begitu kuat, sampai setiap tahun selalu ada ritual khusus di beberapa daerah, seperti sedekah laut, untuk menghormati dan meminta keselamatan dari laut. Secara geografis, pantai selatan adalah bentangan garis pantai Samudra Hindia yang membentang dari ujung barat Sumatera hingga ujung timur Indonesia. Di Pulau Jawa bagian selatan, pantai ini langsung berbatasan dengan laut lepas yang dalam, Palung Jawa. Salah satu palung laut terdalam di dunia dengan kedalaman lebih dari 7.000 meter. Karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, ombak di pantai ini terkenal besar. Arusnya deras, dan gelombang bisa mencapai lebih dari 4 meter bahkan saat cuaca cerah. Pantai selatan punya ekosistem yang luar biasa kaya. Di bawah permukaannya ada terumbu karang, padang lamun, dan beberapa spesies ikan endemik seperti ikan Napoleon, kera pusunu, hingga penyu hijau yang sering datang untuk bertelur. Ekosistem pantai ini juga jadi rumah bagi berbagai burung migran yang singgah setiap tahun. Selain itu, pantai-pantai di selatan seperti di Gunung Kidul atau Pangandaran memiliki tebing karst yang spektakuler hasil erosi jutaan tahun. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai selatan sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil laut, seperti nelayan, pembudidaya rumput laut, hingga pengrajin kerajinan dari hasil laut. Mereka punya hubungan yang sangat dekat dengan laut, bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tapi juga bagian dari budaya dan identitas mereka. Nah, ini dia bagian yang sering bikin merinding. Bukan cuma karena mitos, tapi secara ilmiah. Pantai selatan punya arus bawah laut yang disebut rip current atau arus balik. Arus ini bisa menarik seseorang dari bibir pantai ke tengah laut dengan kecepatan hingga 2 meter per detik. Selain itu, kontur dasar laut di sini curam. Jadi, hanya beberapa meter dari bibir pantai, kedalaman bisa langsung puluhan meter. Ombak besar juga memecah dengan kekuatan luar biasa, sehingga sangat sulit bagi perenang biasa untuk melawan arus ini. Bahkan, perenang berpengalaman pun bisa kesulitan. Apalagi jika ombak datang bertubi-tubi. Inilah alasan mengapa banyak korban tenggelam tidak ditemukan atau jasadnya baru terdampar jauh dari lokasi awal. Bagi masyarakat setempat, menghormati laut adalah kewajiban. Ada tradisi seperti sedekah laut, melarung sesaji ke laut sebagai simbol syukur dan doa keselamatan. Nelayan juga punya aturan tidak tertulis untuk tidak menangkap ikan di daerah tertentu pada musim tertentu demi menjaga kelestarian. Pemerintah daerah dan komunitas pencinta lingkungan pun sering mengadakan kegiatan bersih pantai, patroli penyu bertelur, hingga edukasi keselamatan berenang di pantai berombak besar. Pantai selatan adalah perpaduan antara keindahan yang memukau dan kekuatan alam yang luar biasa. Mitos dan fakta berpadu, membentuk cerita yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tapi satu hal yang pasti, laut ini layak dihormati, dijaga, dan dinikmati dengan penuh kehati-hatian. Karena di balik keindahannya, pantai selatan menyimpan kekuatan yang tak bisa diremehkan.